Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah anak kali ini bertema tentang jangan curang. Curang adalah hal yang paling dibenci umat Islam karena curang perbuatan yang hina. Sebab hina itu adalah akhlak yang buruk. Maka hindarilah, jangan sampai terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena curang. Kalian semua harus jujur meskipun itu pahit. Hadis tentang curang berikut ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ghasyana falaisa minna," yang artinya siapa yang berbuat curang bukan dari golongan kami. Kalau kalian mau masuk golongan orang yang mukmin, maka jangan curang. Anda katakan sekali lagi, jangan curang. Siapa yang mau dianggap bukan orang yang mukmin? Tidak ada yang mau kan? Maka dari itu jangan curang. Anda katakan sekali lagi, jangan curang. Sekian dari Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman solih dan solihah, Rasulullah pernah bertanya kepada Bilal ketika selesai melaksanakan salat subuh, "Hai Bilal, amalan apa yang paling besar yang kau kerjakan? Tadi malam aku mendengar terompahmu di dalam surga." Bilal menjawab, saya tidak mengerjakan amalan yang paling besar pahalanya selain bersuci dengan sempurna, baik itu malam maupun siang. Lalu saya mengerjakan selain sholat yang telah diwajibkan. Teman-teman solih dan solihah, Bilal adalah salah satu sahabat Rasulullah yang berasal dari kalangan budak. Suara indahnya dalam mengumandangkan azan membuat Bilal menjadi muadzin Rasulullah. Ketika awal masuk Islam, Bilal disiksa oleh majikannya, Umayyah bin Khalaf. Bilal dijemur di padang pasir saat matahari terik dan dadanya ditindih oleh batu. Namun keimanannya tidak membuat Bilal menyerah. Bilal akhirnya dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah merdeka, Bilal terus menemani perjalanan Rasulullah dan rajin beribadah, termasuk selalu menjaga wudunya. Hal itulah yang membuat Rasulullah bisa mendengar suara sandal Bilal di dalam surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita ketahui tentang Allah? Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantaranya hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu mengenal Allah. Quran Surat Fatir ayat 28. Allah tidak seperti aku, juga tidak seperti kamu. Allah dapat melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Allah mengetahui segalanya. Pengetahuan kita tidak banyak dan bahkan terkadang kita suka lupa, sedangkan Allah tidak pernah melupakan apapun. Ketika baik kita tidak bisa mengurus diri sendiri, kita memerlukan ayah dan ibu kita untuk melakukannya. Adapun Allah, maka Dia tidak memerlukan untuk mengurus dirinya. Bahkan Allah mengurus kita semua. Allah tidak pernah dilahirkan, Allah selalu ada. Allah sudah ada sebelum Dia diciptakan apapun. Tidak ada yang menciptakan Allah. Manusia memiliki orang tua, anak, adik, dan kakak. Adapun Allah, Dia tidak memiliki anak, orang tua, maupun saudara. Allah tidak memerlukan keluarga. Allah tidak memerlukan apapun. Allah tidak pernah lelah. Allah Maha Sempurna. Setelah kita tahu betapa hebat dan baiknya Allah, maka hendaknya kita beribadah kepadanya dan meminta kepadanya berbagai hal yang kita inginkan. Hendaknya kita juga meminta ampun kepada Allah atas semua hal buruk yang pernah kita lakukan. Kita pun harusnya takut kalau diri kita melakukan hal yang tidak Allah sukai.
Kita tidak ingin Allah marah kepada kita. Jadi kita melakukan sesuatu yang buruk. Kita segera meminta ampun kepadanya, dan Allah selalu mengampuni orang yang memohon ampun sungguh-sungguh. Allah melihat apapun yang terjadi. Allah mengetahui apapun yang sedang terjadi. Tak ada seorang pun yang dapat menyembunyikan sesuatu dari Allah. Allah menolong semua orang. Allah selalu mendengar ketika kamu berdoa kepadanya, ketika kamu meminta ampun kepadanya. Allah juga senang ketika kamu meminta hal-hal baik kepadanya. Betapa baiknya Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu ada ketika kita ingin mengadukan kesusahan dan kesulitan kepadanya. Allah dekat dengan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita harus bersedekah seperti hadis Rasulullah, yaitu hadis bersedekah yang berbunyi, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka meski hanya bersedekah dengan sepotong kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman, kita harus menjaga diri kita dari siksa api neraka dengan cara bersedekah, walaupun hanya sedikit. Bersedekah itu bisa berupa uang, makanan, minuman, baju, sembako, dan lain-lain. Nah teman-teman, ayo kita bersedekah mulai sekarang. Sekian dari Ana, Kadina Zidni Mutia, kelas 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seorang muslimah itu harus menutupi aurat loh. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat di Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Dan di surat An-Nur ayat 31 yang artinya, hendaklah mereka menutupi kain kerudung ke dadanya. Nah, dari dua surat yang Ana sebutkan tadi, jadi menutup aurat yang benar adalah memakai baju longgar atau jilbab dari leher sampai ke kaki, dan menggunakan kerudung yang menutupi dada. Dan ingat ya teman-teman, kain untuk menutupi aurat tidak boleh ketat ataupun tipis seperti yang Ana pakai ini loh. Nah teman-teman, kita harus pakai yang benar ya, tidak boleh asal-asal, biar diterima amalnya oleh Allah. Sekian dari Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Ana mau mengingatkan diri sendiri dan juga teman-teman tentang salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya, yaitu sombong. Penyakit ini tidak hanya menimpa iblis atau orang-orang yang banyak berbuat dosa, akan tetapi juga bisa menimpa sebagian kaum muslimin. Penyakit sombong ini dapat mendatangkan keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar zarah. Seseorang bertanya, apakah termasuk kesombongan jika seorang laki-laki menyukai pakaian indah dan sendalnya indah? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadits riwayat Muslim. Sesungguhnya
kesombongan itu menghalangi seseorang masuk ke dalam surga meskipun kesombongan itu sebesar zarah. Zarah adalah sesuatu yang sangat kecil. Jika kesombongan sekecil itu bisa menghalanginya masuk ke dalam surga, maka bagaimana jika kesombongan itu sebesar batu atau gunung? Semoga kita semua bisa terhindar dari sifat sombong dan merendahkan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu saudara. Nah, teman-teman, Rasulullah pernah berkata juga, janganlah kalian egois. Kalian juga harus mementingkan saudara kalian sendiri. Kalian semua termasuk aku adalah sama-sama anak dari Nabi Adam. Jadi kita tidak boleh saling egois. Egois adalah sifatnya setan. Dan beberapa orang Indonesia ini juga telah menolong orang-orang yang bukan seperti orang-orang Palestina dengan memberikan mereka kue. Tapi karena kadang-kadang orang-orang Indonesia ini ingin mengumpulkan kartu keluarga mereka, dan beberapa orang yang kartu keluarganya telah terbakar atau ini tidak dapat, kadang-kadang hanya mendapatkan sisa roti kecil, kadang juga cuma minum air dari sungai, kadang-kadang juga ada yang cuma makan daun. Nah, kita juga harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat makan dan minum di pagi hari, siang dan juga malam. Kita juga patut bersyukur karena kita bisa tidur dengan nyenyak. Kadang-kadang tidurnya pakai selimut atau bantal atau guling. Dan kita juga harus bersyukur karena orang-orang lain yang di luar sana, yang di luar negeri ini, yang dalam negeri ini, kadang-kadang mereka juga tidak bisa menuntut ilmu dari dunia seperti belajar matematika dan lain-lain, olahraga, karena mereka itu fokus untuk kehidupan dulu, ingin makan, ingin minum, dan yang lain-lain. Kita harus bersyukur karena kita dapat makan, minum, dan juga kita juga sudah bisa sekolah, dan semoga saja kita nanti kita bisa sekolah SMA, kuliah, dan lain-lain. Nah, makanya teman-teman, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya wal mursalin amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah. Hari ini ana bisa bertemu antum semua. Oh iya, sholawat dan salam tidak lupa ana sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini ana ingin berpesan sedikit tentang makanan. Pastinya setiap hari antum semua pasti makan kan? Dan tentunya sebagai muslim kita hanya diperbolehkan makan makanan yang halal. Tapi tahukah antum bahwa ada makanan yang halal tapi bisa jadi haram? Apa kira-kira? Hayo, kita tahu nasi itu halal, roti halal, buah apel juga halal. Tapi ini semua bisa jadi haram loh. Kalau kita makan di siang hari saat puasa di bulan Ramadan, iya kan?
Nah, antum jadi ngerti kan bahwa ternyata halal dan haramnya makanan itu bisa ditentukan berdasarkan waktunya. Oke, itu dulu sedikit dari Ana. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Hampir lupa. Satu lagi, makan juga harus pakai tangan kanan dan baca bismillah sebelum makan, biar setannya nggak ikut makan. Durian biji selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Teman-teman, hari ini Ana akan menyampaikan sebuah nasihat dari Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, "La taghdab wa la jannah." Janganlah engkau marah, niscaya bagimu surga. Dari sini kita akan mengambil 3 hal penting saat orang menyakiti seseorang. Yang pertama, jika orang yang menyakiti itu tidak sengaja, maka kita wajib untuk memaafkan dan menjelaskan apa yang sebenarnya. Yang kedua, jika orang yang menyakiti itu sengaja, maka kita dianjurkan untuk memaafkan agar orang tersebut bisa bertobat. Yang ketiga, jika seseorang menyakiti orang yang kita anggap mulia seperti Rasulullah dan orang tua, maka kita wajib melawan dengan ajaran Islam dan perintah Allah. Sekian dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Allah mengetahui semuanya? Dalam surat Al-An'am ayat 101, Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Sebagian orang menganggap diri mereka tahu tentang banyak hal. Mereka tahu cara mengendarai mobil, berbicara dalam banyak bahasa, atau mengerjakan penjumlahan matematika yang rumit. Padahal sebenarnya pengetahuan mereka tidak begitu banyak. Saat mereka sakit, mereka harus pergi ke dokter dan bertanya kepada dokter apa yang harus mereka lakukan. Saat mobil mereka rusak, mereka harus bertanya kepada montir apa yang harus mereka lakukan. Mengapa demikian? Karena mereka tidak mengetahui semuanya. Mereka hanya tahu sebagian hal saja. Tidak satupun manusia yang mengetahui apa yang akan terjadi esok atau dalam 50 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang terjadi di belahan bumi yang lain, kecuali kalau ada yang menggambarkannya kepada kita. Sesungguhnya tidak banyak yang kita ketahui. Allah tidak seperti kita. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah lah yang menciptakan semuanya. Allah mengetahui apa saja yang pernah terjadi. Allah mengetahui segala sesuatu yang sedang terjadi di bumi dan di langit saat ini. Allah juga mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Allah bahkan mengetahui apa yang sedang kita pikirkan. Allah mengetahui segala sesuatu tentang alam semesta, planet-planet dan bintang-bintang yang tidak pernah kita ketahui. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi meskipun Allah tidak bersama kita di bumi, Allah mengetahui apa yang sedang terjadi di sini. Allah mengetahui segala sesuatu. Ketika kita berbuat baik, Allah mengetahui apa yang telah kita lakukan. Sebagai balasannya, Allah akan memberi kita pahala. Terkadang Allah memberikan ganjaran untuk kita di dunia. Terkadang Allah menunda dan menyimpan ganjaran tersebut, lalu memberikannya kepada kita saat berjumpa dengannya. Ini akan terjadi setelah kita meninggal dunia. Lalu kita berbuat buruk, kita tidak bisa menyembunyikannya dari Allah. Kita kepada Allah dan berusaha keras untuk tidak mengulanginya lagi. Kita berharap Allah akan mengampuni dan tidak menghukum kita atas perbuatan buruk yang telah kita lakukan. Betapa baiknya Allah, betapa Allah senang menolong dan mengampuni kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai guys,
Kali ini Ana akan membahas tentang muslim yang cerdas. Orang yang cerdas dalam Islam itu bukan berarti hanya pintar di bidang matematika, sains, bahasa Inggris, ataupun yang lainnya. Tetapi orang cerdas dalam Islam itu sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang dikisahkan oleh Ibnu Umar. Suatu ketika ada seorang Ansor yang datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang cerdas itu?" Lalu Rasulullah pun menjawab, "Aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dadan ulaikal akyasu." Orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik dalam mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seorang muslim yang cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik mempersiapkan bekal setelah kematian. Bekal setelah kematian itu adalah amal sholih. Dan amal sholih adalah perbuatan seorang muslim yang terikat dengan syariat Islam. Untuk itu, agar menjadi seorang muslim yang cerdas, kita harus memahami seluruh syariat Islam. Nah guys, untuk bisa memahami seluruh syariat Islam, hanya ada satu jalan, yaitu mengkaji Islam kafah. Dan yang terakhir, kita harus pantang menyerah dan pantang malas dalam mengkaji Islam. Sekian dari Ana, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bagaimana kabar antum semua hari ini? Semoga sehat walafiat selalu ya. Jadi kali ini Ana akan menjelaskan tentang ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah usaha yang kita lakukan untuk memperoleh sesuatu. Contoh ikhtiar, misalnya kita mau ujian, ikhtiar kita apa? Kita harus belajar. Nah contoh lagi, kita mau ikut HKS, bentuk ikhtiar kita apa? Belajar dan berlatih. Dalil ikhtiar di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi pesan anak, kita harus terus berusaha dan tidak boleh menyerah. Allah menilai proses kita mendapatkan sesuatu daripada hasilnya. Contoh kita mau PAS, Allah tidak peduli nilai kita 100 atau tidak. Tapi saat kita ujian kita menyetek atau tidak, itu yang Allah nilai dari diri kita. Allah akan memberikan kita pahala jika kita berusaha sendiri dalam proses pencapaiannya. Dan yang terakhir, jangan lupa bertawakal kepada Allah. Tunggu, apa itu tawakal? Tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan. Jadi setelah kita berikhtiar maksimal, kita harus bertawakal dan menyerahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli itu hasilnya sesuai keinginan kita atau tidak. Selain berharap sesuai keinginan kita, kita juga harus bersiap jika ternyata tidak sesuai dengan keinginan. Sekian dari Ana, mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini Ana akan menyampaikan materi tentang bersyukur kepada Allah. Bersyukur adalah berterima kasih dan menerima segala pemberian dari Allah. Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mulai dari nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat bisa belajar, nikmat bisa berkumpul dengan keluarga, dan masih banyak yang lainnya. Kita tak akan bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan.
Allah sangat menyukai hamba yang pandai bersyukur loh teman-teman. Oleh karenanya Allah akan menambahkan nikmat kepada hambanya yang bersyukur. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, sesungguhnya jika kaum bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmatnya. Dan jika kamu mengingkarinya, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah teman-teman, mari kita bersyukur agar Allah menyukai kita dan nikmatnya kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.